Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas sesi ke-14 dari mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Halimah dari kelas MN 19C. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi syariah. Pengertian. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 775 tahun 1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang sekurang-kurangnya 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga. Kedua, dalam buku hukum dagang karya Purwo Sutijipto dijelaskan bahwa obligasi adalah surat bukti pengakuan utang dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 1 tahun. Obligasi dijual dengan memberikan bunga tetap tertentu dan obligasi dapat dijual kembali kepada orang lain atau melalui pasar modal melalui pasar modal. Jadi bisa kapan saja pemiliknya membutuhkan uang tunai. Ketiga yaitu jadi intinya obligasi adalah surat pengakuan utang dari emitmen kepada investor. Transaksi obligasi. Yang pertama yaitu ada seorang investor yang mau membeli suatu obligasi. Kedua, maka investor tersebut akan menyerahkan uangnya kepada suatu perusahaan sekuritas melalui mekanisme rekening dana nasabah. Jadi obligasi sama dengan saham, sama-sama bentuk efek dan salah satu bentuk surat berharga. Maka pembeliannya pun juga harus melalui perantas sekuritas. Ketiga yaitu setelah investor menyerahkan uangnya kepada sekuritas dan menyuruh untuk membelikan obligasi, sekuritas akan memprosesnya dengan cara memberikan obligasi tersebut di bursa efek KEK. Bursa efek adalah tempat jual beli efek karena obligasi itu adalah salah satu bentuk efek. Maka jual beli obligasi juga dilakukan di bursa efek. Salah satu perusahaan tidak bisa langsung menjual obligasi kepada sekuritas, tapi harus melalui bursa efek terlebih dahulu. Lalu akhirnya setelah melalui proses, maka investor akan mendapatkan obligasi dan perusahaan akan mendapatkan uangnya. Jadi artinya perusahaan sudah mendapatkan dana, yang mana artinya perusahaan telah memiliki hutang kepada investor, maka setelah jangka waktu tertentu sudah disepakati, perusahaan akan membagikan kupon kepada investor melalui perantara sekuritas, dan kupon tersebut dapat dicairkan sebagai bentuk pelunasan hutang kepada investor lengkap dengan bunganya. Jadi itu transaksi obligasi. Ketiga yaitu fatwa obligasi syariah. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan suatu fatwa, yaitu Fatwa nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Yang disebutkan dalam fatwa tersebut adalah obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Jadi karena obligasi konvensional itu cara kerjanya adalah memberikan hutang, lalu emitmen harus mengembalikan hutang tersebut dengan penambahan bunga. Maka berdasarkan fatwa MUI ini, obligasi tersebut tidak akan berdasarkan prinsip syariah. Obligasi syariah. Pengertian obligasi syariah. Menurut Dwi Fatwa DSN MUI nomor 32 tahun 2002 disebutkan bahwa obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emitmen. Berarti tiap yang membutuhkan dana perusahaan tadi kepada pemegang obligasi syariah ini, yang bermaksudnya adalah kita ataupun investor ataupun masyarakat yang akan membeli emitmen untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa yaitu bagi hasil atau madina taupik, serta membayar kembali dan obligasi pada saat jatuh tempo. Jadi untuk obligasi syariah itu sistemnya itu bagi hasil dan pembayarannya itu secara
Madinah Taufik dan pada saat jatuh tempo. Jenis obligasi syariah. Obligasi syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah obligasi syariah mudharabah. Itu berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 33 tahun 2002. Artinya mudharabah berarti menggunakan akad mudharabah. Jadi investor menjadi sahibul mal dan emitmen itu menjadi mudore. Lalu ada suatu kegiatan usaha investor yang menyetorkan modal dan emitmen atau motorik yang bertugas untuk mengolah operasional kegiatan usaha tersebut. Dari kegiatan usaha tersebut akan menghasilkan keuntungan. Nah, dari keuntungannya tersebut dibagi antara emitmen dan investor. Seperti tadi sebelumnya mungkin 60% dan 40%. Lalu nantinya setelah jangka waktu yang disepakati, emitmen juga mengembalikan modal awal kepada investor. Dan yang kedua yaitu obligasi syariah ijarah. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 41 tahun, obligasi syariah ijarah inilah yang biasa disebut sebagai suku retail. Konsep ijarah secara singkat yaitu hijaro, yang adalah sewa menyewa. Jadi investor menjadi pemberi sewa dan emitmen menjadi penyewanya. Selalu ada yang dinamakan dengan objek ijarahnya, misalkan seperti gedung, kapal, jalan tol, atau apapun itu yang ada objek ijarahnya. Maka nanti investor akan memberikan modalnya dan seakan-akan membeli suatu objek ijarah tersebut, karena objek ijarah ini sudah dimiliki oleh investor dan tentunya tidak hanya satu investor, melainkan beberapa investor yang membeli suku retail. Intinya, objek ijarah nanti akan memilih beberapa investor tersebut dan emitmen nanti akan menyewa objek ijarah tersebut. Karena menyewa, maka emitmen harus membayar sewa kepada investor. Lalu setelah jangka waktu yang telah disepakati, emitmen harus mengembalikan modal awal investor dan objek ijarah yang akan memiliki emitmen. Jadi ketika modal awalnya dikembalikan kepada investor itu sekaligus terjadi angkat jual beli antara investor dan emitmen. Jadi objek ijarah yang awalnya mengerikan investor menjadi milik emitmen. Jadi terserah emitmen nanti objek ijarahnya yaitu mau disewakan ataupun mau operasionalkan sendiri, itu tergantung dari emitmennya sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.